dan akan bisa menghindarkan kita dari potensi penularan COVID-19 ini. Perlu kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan bagi umat Islam, sehingga kami juga ingin menambahkan bahwa tentu tidak mengurangi kehusyuan dan konsentrasi kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Tetapi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini, untuk tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid, karena hal ini akan membuka ruang untuk kemudian kita bisa terjadi penularan di antara kita ketika ada interaksi. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah saja. Kemudian juga yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan buka puasa bersama secara berjamaah, untuk saat ini mungkin kita berjamaah bersama keluarga saja di rumah. Kalau ada kelebihan materi, saya kira tidak apa-apa kita mengirimkan kepada tetangga, kerabat untuk berbuka di rumah masing-masing. Juga berbagi dengan orang-orang yang mungkin saat ini kita tahu ada sebagian masyarakat kita yang jangankan untuk kemudian memilih menu untuk bisa berbuka pun, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar pun masih sangat kesulitan. Oleh karena itu kami menghimbau mari kita disiplin terkait dengan ini. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang lain yang biasanya kita selenggarakan selama bulan suci Ramadan. Ya, kami menghimbau lewat kesempatan ini, mari sama-sama kita sesuaikan. Memang ini tidak mudah dan mungkin berat bagi sebagian kita, tetapi ini cara yang bisa kita tempuh untuk memastikan penularan COVID-19 ini bisa kita putus. Karena dengan demikian maka kita berupaya untuk melindungi seluruh warga masyarakat kita di Kota Kendari. Itulah tugas kami pemerintah. Baik, selanjutnya ya, sebagaimana biasa saya akan persilahkan pada juru bicara kita, Dr. Al-Ghazali, untuk menyampaikan data-data medis perkembangan terbaru, teraktual yang ada di wilayah Kota Kendari. Saya persilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula segala aktivitas kita selalu bernilai di ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kendari, yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, yang kami hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kendari, teman-teman Dinas Kominfo yang selalu semangat menyediakan data untuk kami sampaikan, yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang selalu menyiapkan berita-berita terupdate bersama dengan kami sebagai corong pemberi berita di setiap harinya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana himbauan Bapak Wali Kota tadi, maka kembali kami mengingatkan untuk ke depan dan sekarang kita benar-benar mendengarkan himbauan beliau, mengindahkan himbauan beliau, melakukan himbauan beliau, dan bukan hanya sekedar himbauan belaka, karena kalau tidak dilakukan, kami yakin dan kami sangat khawatir bahwa penambahan virus corona akan semakin banyak di Kota Kendari. Dan semoga itu tidak terjadi. Semoga perkembangan virus corona ini kita bisa atasi bersama. Kembali kami sampaikan bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah saja, bukan hanya tugas para dokter, para medis, tugas Satgas, dan semua yang terlibat langsung, tetapi juga merupakan tugas warga Kota Kendari, bahkan seluruh warga Indonesia. Dengan kita bersama,
insya Allah kita bisa memerangi virus corona ini dan dapat terhindar atau tidak mengalami sakit seperti yang dialami oleh orang-orang atau beberapa orang di negara lain. Bapak Ibu yang kami hormati, menggunakan masker sebagaimana juga himbauan Pak Wali Kota adalah di samping kita melindungi orang lain melindungi kita, kemudian kita juga melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Karena dengan menggunakan masker, kita sudah menghindari percikan air liur yang ketika kita berbicara maka bisa saja sampai atau terpercik di muka orang yang kita ajak berbicara. Kemudian di rumah saja, dan untuk menjelang bulan Ramadan ini atau saat Lebaran nanti sebaiknya kita tidak usah mudik, karena dengan mudik maka bisa saja kita membawa penyakit ini menularkan kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Caranya kita menyayangi orang yang kita sayangi sekarang cukup melalui hubungan telekomunikasi lewat telepon, lewat WA, atau lewat video call, sehingga apa yang kita ingin sampaikan saya kira bisa sampai kepada keluarga kita. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kami ingin menyampaikan update data Selasa 21 April 2020 seperti biasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, langsung dari media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Saya, juru bicara, Dr. Al-Ghazali akan melaporkan. Pertama, total ODP sampai dengan saat ini berjumlah 133 orang. Selesai pemantauan 125 orang. Dan masih dalam proses ODP sebanyak 8 orang. Jumlah PDP saat ini berjumlah 20 orang dan yang telah dinyatakan sembuh atau selesai sebanyak 22 orang. Alhamdulillah, angka ODP dan PDP sekarang perlahan-lahan mulai menurun. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, bukan menurun saja, tapi yang kita harapkan adalah menghilang. Kemudian, dan masih dalam proses PDP sebanyak 4 orang. Kemudian tidak terdapat kasus baru sehingga total terkonfirmasi positif sampai dengan saat ini sebanyak 23 orang. Hari ini alhamdulillah tidak ada penambahan. Kemudian meninggal 2 orang dan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 4 orang. Total pasien positif yang masih dalam perawatan berjumlah 17 orang, yakni di Rumah Sakit Kota Kendari 4 orang, kemudian di Rumah Sakit Bayangkara 7 orang, di Rumah Sakit Bahtera Mas 6 orang, dan alhamdulillah tadi kami menanyakan kepada pimpinan rumah sakit dan dokter yang merawat ke-17 pasien tersebut, alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan ada juga yang menganjurkan untuk melakukan kegiatan olahraga kecil di dalam ruangan yang insya Allah bisa meningkatkan imunitas tubuh daripada pasien yang dirawat. Dan dokter bersama perawat juga yang melakukan perawatan di rumah sakit juga memberikan wejangan-wejangan agar pasien yang dirawat tidak stres, karena stres bisa menurunkan imun daripada pasien tersebut. Kami ulangi, jadi total pasien yang masih dalam perawatan untuk Kota Kendari sebanyak
17 orang. Demikian informasi perkembangan penanganan COVID-19 Kota Kendari yang kami laporkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Al-Ghazali yang sudah menyampaikan data medis yang sudah kita dengarkan bersama. Alhamdulillah tidak ada penambahan jumlah pasien untuk hari ini, walaupun juga belum ada yang dinyatakan sembuh. Tetapi kita terus berdoa, mudah-mudahan kondisi saudara-saudara kita yang sedang dirawat ini terus membaik sehingga kita mendapatkan berita baik nanti. Sekaligus saya juga lewat kesempatan ini ingin menyampaikan selamat Hari Kartini bagi seluruh Kartini-Kartini Kota Kendari yang terus berjuang. Ibu Sekretaris Dinas, ya, Sekretaris Kominfo, ya, dan banyak lagi Sri Kandi pejuang yang terus bekerja melayani masyarakat, baik itu dalam posisi formal di pemerintahan maupun di bidang-bidang yang lain. Teruslah semangat walaupun dalam kondisi COVID-19 ini, tentu semangat untuk terus menunjukkan kiprah dan perannya di tengah-tengah masyarakat ini terus kita beri apresiasi. Selanjutnya ini kontak dengan segmen dengan ini sebelum wartawan atau setelah? Sebelum ya. Ya, kita kontak dengan siapa sekarang nih? Iya, yang di lapangan bisa. Sudah tadi. Oke. Jadi kita bisa langsung dengan wartawan sekarang ya. Baik. Sekarang saya persilakan teman-teman wartawan untuk kalau ada yang ingin dikonfirmasi, silakan. Ya. Siapa nih? Vivo. Ismet, sorry. Ismet Sofyan. Silakan. Ismet, silakan. Mic-nya. Mic-nya, Pak Ismet, mic-nya. Oke. Sip. Yo. Selamat sore, assalamualaikum. Silakan. Pak Wali, ini kan menjelang bulan suci Ramadan. Namun beberapa masjid di Kota Kendari ini masih aktif melakukan masjid. Apakah langkah-langkah ke depan ini semua masjid akan ditertibkan begitu, Pak Haji? Sehingga tidak ada salat tarawih di masjid untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Baik. Ada lagi? Itu saja dulu ya. Baik. Terkait dengan rumah-rumah ibadah, kemarin hari Senin kami sudah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, kemudian Majelis Ulama dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang ada di Kota Kendari, baik Muhammadiyah, NU, kemudian beberapa organisasi yang lain. Ini kita sudah nyatakan bersama bahwa untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan masuk di Kota Kendari, kita tidak melaksanakan ibadah di masjid. Kita minta pelaksanaannya dilakukan di rumah masing-masing. Ini sekali lagi dalam rangka untuk memaksimalkan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Saya kira ini sudah dipahami dari awal, sehingga ini sedang disosialisasikan. Mudah-mudahan nanti seluruh pengurus masjid bisa memahami apa yang kami maksudkan, karena sekali lagi motivasi kita melakukan ini tidak lain kecuali melindungi seluruh masyarakat Kota Kendari agar tidak tertular COVID-19. Suratnya sudah saya tanda tangani juga, dan ini sudah sedang disosialisasikan oleh camat, lurah, dan perangkat RT RW di lingkungan masing-masing, sehingga kita berharap nanti ibadah kita di bulan suci Ramadan tetap kita laksanakan dengan khusyuk tanpa mengurangi nilai dari ibadah yang kita lakukan, namun kita lakukan dengan standar pencegahan COVID-19. Gitu ya. Silakan, ada lagi? Siapa? Cukup? Oke, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kami kan juga beberapa hari ini terus memantau kondisi-kondisian tentang sembako yang diberikan oleh pemerintah Kota Kendari. Sejauh ini Pak, masih ada daerah-daerah ataupun RT RW Pak, RT RT yang belum mendapatkan bagian kebutuhan bahan sembako ini Pak untuk Betul. dari penanganan COVID-19. Sejauh ini apakah memang masyarakatnya informasi Pak, apakah mereka akan mendapatkan bantuan tersebut apa tidak Pak? Begitu Pak, mungkin demikian Pak. Baik. Terima kasih ya Mas Idam. Jadi seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, memang belum semua menerima. Karena data yang masuk ke kami itu kan jumlahnya 21.000 lebih. Sementara yang baru tersalur itu kurang lebih hampir 15.000 yang tersalur hari ini. Ini memang terkendala, bukan berarti ini, tapi penyediaannya kan kita kerjasama dengan Bulog. Jadi kita masih akan nanti menambah lagi kurang lebih 6.000 sampai 7.000 untuk seluruhnya. Jadi perlu kami sampaikan seluruh masyarakat yang sudah didata oleh pihak RT, RW dan kelurahan, insya Allah semuanya akan menerima. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa ini masuk itu semuanya sudah bisa. Tapi atau paling lambat awal-awal Ramadan semua masyarakat kita yang terdata lewat kelurahan, RT dan RW itu akan menerima semuanya. Jadi kalau ada memang yang belum menerima, kami akui belum sampai memang karena total data 21.000 tapi yang baru tersedia kurang lebih hampir 15.000. Jadi memang masih ada kekurangan dan insya Allah kita akan selesaikan dalam beberapa hari ke depan. Sekaligus kami minta juga terima kasih atas partisipasi teman-teman media, seluruh warga masyarakat yang ikut mengawasi, mengontrol. Berulang-ulang saya sampaikan, mohon petugas di lapangan jangan sampai menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan. Kita pastikan bahwa bantuan ini diterima oleh orang yang memang memenuhi syarat untuk menerima bantuan gratis. Bagi kita yang masih memiliki kemampuan, saya kira mari kita dahulukan saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Sekaligus juga saya minta jangan sampai ada pungutan. Jangan sampai ada pungutan terhadap masyarakat kita yang menerima bantuan ini. Mereka sudah sangat kesulitan, mereka sudah berat menghadapi situasi ini, sehingga saya menghimbau lewat kesempatan ini jangan sampai ada pungutan Rp1 pun. Jadi saya minta teman-teman wartawan juga mohon bantu kami untuk mengawasi. Kami tahu kami ini manusia biasa, yang bekerja juga manusia biasa tentu. Mungkin ada satu di antaranya yang tidak maksimal dalam bekerja, atau mungkin juga dalam penanganannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tolong berikan input dan masukan kepada kami. Jadi insya Allah nanti ini akan kita tindak lanjuti. Terkait dengan data, update, kami sampaikan memang belum semuanya menerima. Tapi kita usahakan nanti sebelum masuk bulan suci Ramadan atau minimal di awal bulan suci Ramadan semuanya sudah tersalur. Itu tahap pertama. Nanti kita akan upayakan lagi mudah-mudahan di pertengahan bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri nanti kita salurkan lagi untuk tahap yang kedua. Ya, ini sambil mempersiapkan seluruh kebutuhan dan kesiapan pangan kita melalui Bulog. Insya Allah seperti itu ya. Terima kasih Mas Idam. Silakan, ada lagi teman-teman wartawan yang mau menyampaikan? Kalau saya sudah lihat nih Serina ini kayaknya mau angkat tangan lagi nih. Hengki kayaknya udah senyum-senyum juga ini. Ada yang mau ditanya? Mumpung kita tidak ketemu 3 hari ini. Mas Hengki mungkin ada? Cukup ya? Siapa lagi? Hasrul. Silakan Rul. Hidupkan mic-nya, Rul. Iya, halo Pak. Loading. Waduh, banyak pasukannya ini. Banyak backsound-nya. Silakan Rul. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Salam.
Mungkin Pak, ini kan biasanya Pak kalau menjelang bulan puasa biasanya banyak pedagang lapak di pinggir jalan Pak. Ini bagaimana untuk ke depannya? Ya, jadi untuk pedagang-pedagang takjil yang penyedia penganan buka puasa yang selama ini berjualan di pinggir jalan, beberapa titik biasanya di Jalan Sao-Sao, Saranani, Bundaran Mandonga, dan beberapa titik yang lain. Ini sudah dilakukan inventarisasi oleh Dinas Perdagangan. Kita juga sudah fasilitasi untuk bekerja sama dengan Gojek, dengan Grab dan Maxim, supaya dagangan mereka tetap laku terjual. Hari ini sudah dilakukan pendataan. Kita juga memberikan bantuan modal kepada mereka untuk mengupgrade kemampuan usahanya, sehingga nanti kita upayakan masyarakat bisa membeli lewat online, bisa memesan lewat online. Jadi tetap bisa buka dengan kolak, tetap buka dengan es buah dan sebagainya, tapi belinya nanti via online supaya tidak terjadi penumpukan di sekitaran jalan, dan ini potensi terjadi penularan. Insya Allah kita juga sedang melakukan edukasi kepada mereka untuk standar-standar kebersihannya, dan mudah-mudahan nanti masyarakat bisa, walaupun tentu ini butuh proses nantinya, ada penyesuaian-penyesuaian, tapi kita harapkan nanti masyarakat bisa memahami, tidak perlu lagi mereka keluar rumah, pesan aja online. Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi kebiasaan baru bagi kita semua, gitu ya. Jadi ini yang sudah kita datanya kurang lebih hampir 200 ya kalau saya tidak salah, tapi ini masih sedang diverifikasi. Terkait jumlah, kita sedang verifikasi di berbagai titik. Mudah-mudahan nanti ini bisa terakomodir sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan tambahan selama bulan suci Ramadan, tapi juga tetap terhindar dari penyebaran COVID-19, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Dari mana nih? Inyus, silakan. Uta, silakan Tak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat teman-teman COVID, Pak Wali Kota terutama, tetap sehat Pak Wali. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa secara keseluruhan. Amin ya. Pertama Pak, kemarin sempat ada liputan kami terkait dengan kebutuhan air bersih. Nah, ini ada beberapa lokasi. Ini kan sudah barang paling dibutuhkan untuk saat ini. Pak Wali sudah melakukan beberapa program kegiatan bagi-bagi sembako ataupun masker. Tapi ini yang terlupakan mungkin Pak. Di beberapa lokasi, di beberapa kelurahan itu ada ada beberapa warga yang sama sekali sudah tidak mendapatkan air bersih itu sekitar 1 bulan. Yang misalnya di Kelurahan Lalodati itu ada puluhan warga lah. Terus kebutuhan air bersih juga ini Pak, beberapa warga khususnya di wilayah Kecamatan Mandonga dan Powatu ini ada yang mengalirnya sampai 2 minggu, ada yang seminggu 2 minggu, bahkan paling cepat itu 1 minggu Pak. Nah mungkin bisa seperti apa sih kondisinya, karena kalau kebutuhan air ini selain dengan kebutuhan sehari-hari, nah ini sangat agak tinggi sekali sekarang, karena memang kita kebutuhan untuk mencuci tangan, terus kebutuhan bagaimana mencuci pakaian ketika kita sudah keluar dari rumah, dan itu harus dilakukan sebagai bentuk pencegahan warga. Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uta yang sudah mempertanyakan, dan ini bukan dilupakan, tapi memang ini persoalan kredit yang sudah lama terjadi di Kota Kendari. Tanpa corona pun ini sudah menjadi kesulitan kita di Kota Kendari. Tetap kita tidak mengabaikan upaya-upaya maksimal terus kita lakukan. Ini juga saya akan perintahkan nanti PDAM untuk dengan segala kondisi yang ada di PDAM, kita tetap akan mengupayakan maksimal yang bisa kita lakukan, karena mobil tangki yang ada di PDAM juga terbatas. Setahu saya hanya ada 2.
sehingga saya tetap ingin menghimbau partisipasi masyarakat. Kalau ada di antara kita, di lingkungan kita, ada di antara kita yang memiliki fasilitas untuk berbagi, saya minta saatnya lah kemudian kita untuk saling menguatkan. Kalau ada mungkin yang punya fasilitas air bersih pribadi, misalnya sumur bor dan sebagainya, mungkin saatnya kita membuka ruang untuk berbagi. Artinya kalau semuanya berharap dari pemerintah, ini tidak bisa instan terkait air bersih ini. Kami sudah punya program sebenarnya untuk menuntaskan air bersih. Sebenarnya di bulan 5 ini kita akan groundbreaking untuk pembenahan seluruh fasilitas air bersih kita. Hanya saja karena kondisi wabah COVID-19 ini sehingga harus di-rescheduling semua. Kita harus tunda ulang semuanya karena kita tidak bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan pihak-pihak yang akan melakukan pembenahan. Tapi insya Allah saya janji pasca corona ini kita lewati, segera pemerintah Kota Kendari melakukan upaya percepatan sehingga air bersih kita ini juga bisa diatasi. Karena ini bukan persoalan yang sederhana yang bisa kita atasi dalam 1-2 hari, tetapi ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir, ya. Jadi kita akan mulai dari pembenahan intake-nya. Ya kita tahu sekarang kan intake air bersih kita ini ada di Pohara, sangat jauh. Kemudian jalur distribusinya dari Pohara ke sini juga itu rentan terjadi kebocoran, rentan terjadi pipa yang patah dan sebagainya karena usianya sudah sangat tua. Apalagi jalur ini beriringan dengan jalur transportasi darat yang kendaraan kita tahu yang lewat di jalan ini dengan tonasi-tonasi yang sangat berat sehingga sangat rawan pipa kita ini patah dan rusak, terjadi kebocoran. Sehingga sekali lagi ini butuh biaya yang besar, tidak murah dan tidak bisa instan untuk kita selesaikan dalam 1-2 hari. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Kendari yang belum bisa terlayani kebutuhan air bersihnya. Tapi insya Allah saya berjanji pasca COVID-19 ini selesai, kita akan mengambil langkah-langkah strategis untuk membenahi dari hulu ke hilir, karena kita tahu bersama jalur-jalur distribusi air kita di Kota Kendari ini pun juga sudah sangat tua, ada yang usianya sudah di atas 20-30 tahun, sehingga saya juga dapat informasi dari masyarakat tidak hanya frekuensinya yang jarang, bahkan kalaupun mengalir kadang-kadang kualitas airnya juga kadang-kadang tidak memuaskan, bahkan mengecewakan karena yang mengalir juga volumenya kecil, kemudian kadang-kadang keruh. Itu kita akui semua itu karena memang itu fakta, tapi insya Allah kita tidak tinggal diam, kita akan upayakan pasca COVID ini kita akan upayakan maksimal. Sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang akan kita lakukan, kita sudah bekerja sama dengan PT Adikarya untuk menuntaskan ini, tetapi saya belum mau mengumumkan secara resmi dan detail kepada seluruh masyarakat sebelum benar-benar tuntas nanti. Tapi untuk sementara saya meminta kerelaan hati seluruh warga masyarakat Kota Kendari yang punya kelebihan, yang punya fasilitas air bersih, yang kebetulan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga anugerah dari alam yang kita nikmati. Mungkin saatnya kita berbagi, membuka akses kepada tetangga kita, kepada orang-orang di lingkungan kita untuk kita berbagi. Karena tentu ini kan kita juga ambilnya dari alam. Jadi maka mari kita tidak egois untuk menikmatinya sendiri. Saya kira saatnya untuk kita bagi. Saya kira itu ya penjelasan saya terkait dengan PDAM. Silakan dari antara, silakan. Iya. Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Iya. Ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini baru bergabung ini Pak Wali. Dimaafkan. Yang pertama kami sampaikan bahwa sebagai warga Kota Kendari, terlepas kami sebagai wartawan, saya Ketua RW di Kompleks PTN Lepo-Lepo Indah, yang menjadi keluhan selama ini Pak, kawasan di DI Penjahitan itu di saat kalau hujan itu di saat hujan pasti terjadi genangan air yang meluap
Jadi sasarannya selama ini jadi kompleks perumahan BTN Lepo-Lepo Indah sampai dengan di BTN bundaran pesawat itu jadi sasaran banjir selama ini. Jadi kami harapkan apakah langkah-langkah yang sudah diambil wali kota tahun ini katanya sudah mau segera diperlebar drainase ataukah bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mendapat surat himbauan Pak Wali Kota bahwa pelaksanaan sholat di masjid itu ditiadakan di bulan suci Ramadan ini. Namun kami di kompleks Pak, di BTN PPAB Lepo-Lepo Indah terutama itu kan di situ ada juga masjid itu. Apakah di saat 5 waktu itu untuk membunyikan masjid pertanda sholat itu akan tiba, tidak menjadi masalah kalau kami bunyikan di saat waktu tertentu, ataukah memang tidak diperbolehkan sama sekali, Pak? Saya kira itu ada 2 poin dari kami. Ya. Terima kasih. Yang pertama terkait drainase di wilayah ini dekat Rumah Sakit Hati Mulia ya. Ya, jadi sudah dilakukan langkah-langkah oleh Dinas PU, hanya memang saya terbuka menyampaikan bahwa masih ada beberapa meter ruas yang masih negosiasi pembebasan lahannya. Pemilik tanah itu, pemilik lahan belum mengizinkan untuk dilakukan pelebaran. Jadi ini kita masih negosiasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat yang bersangkutan sudah rela, ikhlas, kapling tanahnya dilakukan ganti rugi untuk kemudian supaya kemaslahatan semua kita. Karena saya kira masyarakat juga melihat bahwa di wilayah bundaran pesawat sampai ke bypass itu sudah besar drainasenya sebenarnya. Jadi yang untuk menampung insya Allah sudah siap di sisi hilirnya, tinggal di hulunya. Nanti kita sedang upayakan, mudah-mudahan setelah yang bersangkutan nanti, karena ada beberapa orang kalau saya tidak salah ada 2 lagi yang belum menyatakan kesediaan untuk dibebaskan. Mudah-mudahan dengan situasi ini kita lebih terbuka, kemudian mungkin masuk Ramadan, siapa tahu dapat hidayah sehingga lahannya diizinkan untuk kemudian kita bebaskan, dan ini akan segera kita tangani. Ya, ini upaya maksimal kita insya Allah. Jadi kita tidak tinggal diam, terus saya pantau juga setiap waktu bagaimana penanganannya. Karena tinggal titik ini yang memang masih cukup parah. Selebihnya yang lain alhamdulillah sudah bisa teratasi. Yang kedua, terkait dengan penggunaan masjid, saya sekali lagi ini dalam rangka penyesuaian dengan Covid. Jadi kalau sholat berjamaah itu kita himbau untuk tidak dulu menggunakan di masjid. Tetapi kalau sebagai penanda masuknya waktu sholat, apalagi memasuki bulan suci Ramadan, saya kira tidak apa-apa. Masjid dipakai untuk kemudian azan, bahkan mungkin sebelum azan tidak apa-apa ditambah dengan himbauan untuk kemudian menjaga kebersihan, kemudian mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan. Saya kira tidak masalah. Saya kira ini kan tidak melanggar prosedur COVID-19. Malah wajib saya kira dimanfaatkan masjid kita itu untuk himbauan ke masyarakat, termasuk penanda waktu sholat. Saya kira ini tidak masalah, tetap digunakan. Bahkan mungkin masjid menjelang buka puasa diputar secara digital ya. Digital mungkin ceramah-ceramah yang bisa menenangkan masyarakat, memberikan kesejukan, menambah pengetahuan, wawasan mereka tentang keagamaan dan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan. Saya kira tidak masalah selama itu dilakukan dengan digital ya, kemudian tidak itu. Saya kira tidak masalah. Silakan. Ini juga sudah kami sampaikan ketika rapat bersama MUI, rapat bersama Kementerian Kantor Agama dengan beberapa pimpinan organisasi keagamaan yang ada di Kota Kendari. Saya kira itu ya penjelasan saya. Masih ada? Ya, sama-sama Pak Asis. Masih ada Hengki? Silakan Ki. Terakhir ya. Kayaknya dirapel 3 hari ini. Silakan. Mic-nya belum di-on-kan. Ya, silakan. Pak Wali, singkat saja, terima kasih. Mengenai keadaan Kaptipmas Kota Kendari, Pak, barangkali bisa digambarkan situasi saat ini menjelang Ramadan dan dalam kondisi pembatasan sosial, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, untuk
Kamtipmas kita, saya juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Karena memang beberapa waktu terakhir ini ada 1-2 kejadian yang saya kira harus menjadi perhatian kita bersama, karena dalam situasi prihatin seperti ini, situasi kesulitan ekonomi seperti hari ini, sangat terbuka ruang ada orang-orang yang berpikir pendek. Ada orang-orang yang karena terdesak situasi ekonomi dan mungkin tuntutan keluarga akhirnya berpikir pendek untuk mengambil jalan pintas, mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang tidak benar, mungkin dengan cara merampas, dengan cara menodong dan sebagainya. Ini saya kira harus kita waspadai. Oleh karena itu saya minta seluruh masyarakat Kota Kendari berhati-hati ketika keluar rumah. Jangan sampai kemudian nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kami perlu sampaikan beberapa hari yang lalu kami sudah rapat bersama Pak Kapolres, Pak Dandim untuk meningkatkan patroli pengawasan supaya masyarakat tetap merasa terlindungi, tetap terayomi dan tidak mengalami tindakan-tindakan kriminal yang mungkin terjadi dalam situasi seperti hari ini. Apalagi mungkin menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Idul Fitri nantinya, ya biasanya tindakan-tindakan kriminal seperti ini tanpa Covid pun biasanya terjadi peningkatan, termasuk kecelakaan lalu lintas, sehingga kita minta tetap waspada, masyarakat tetap meningkatkan preventifnya sehingga ini tidak terjadi. Tapi kami dari jajaran pemerintah akan terus mengupayakan. Saya juga sudah membentuk tim patroli dari Pol PP. Mulai kemarin sudah saya tugaskan, mungkin sudah juga dilihat di lapangan karena saya sudah menerima update laporannya. Kemarin sudah mulai bergerak Satpol PP, tidak hanya kemudian mengingatkan masyarakat terkait dengan penegakan perda, tapi juga bertambah tugasnya terkait dengan kedisiplinan dalam hal menggunakan masker, kemudian mengikuti standar operasional pencegahan COVID-19. Untuk penjual, pedagang, ini semuanya kita ingatkan menggunakan masker, menyediakan alat cuci tangan, terus kemudian menjaga jarak, ya, termasuk rumah makan kita minta untuk take away, tidak makan di tempat, ya. Kita minta setelah beli pulanglah ke rumah untuk kemudian nanti dinikmati bersama keluarga. Ini yang sedang kita upayakan. Saya tahu juga belum semuanya terlaksana dengan baik, tetapi alhamdulillah saya lihat masyarakat setelah diberikan penjelasan, setelah diberikan penguatan, alhamdulillah mereka mau mengikuti. Itu ya, saya kira. Terakhir saya akan persilakan dari BPKAD untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan yang sudah masuk lewat pemerintah kota dan termasuk penyalurannya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali izin melaporkan. Untuk bantuan sampai hari ini, untuk yang kita penerimaan langsung di rekening itu Pak, kami rekening donasi itu sudah menerima dana sekitar 2.445.800.333 rupiah, dan itu sudah langsung kami salurkan di pengeluarannya itu untuk pengadaan sembako, pangan, suplemen vitamin dan masker itu senilai 1.943.947. Jadi ada sekitar saldo masih tersisa untuk per hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu 101.817.386 rupiah. Nah, ini cut off untuk 2000 untuk tanggal 20 April. Untuk yang hari ini kami akan mencoba melaporkannya untuk besok karena kita sampai bank
tertutup tadi masih ada transaksi, jadi kita belum bisa olah untuk sekarang. Nah, sedangkan untuk bantuan barang, bantuan masyarakat itu berbentuk barang itu kami terima ada di Dinkes, di Dinas Kesehatan Kota Kendari, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, juga di Dinas Pangan, juga di Dinas BPBD. Itu kalau ditaksir dalam bentuk barang itu ada sekitar 1.595.876.800 rupiah. Untuk dalam bentuk APD Pak, donasi barang dalam bentuk APD itu ada 21.886. Kita sudah langsung salurkan sebanyak 16.694. Terus kemudian alkes dan lain-lain, terus makanan dan obat itu kalau di total itu ada sekitar 41.548 yang kita sudah kumpulkan. Nah, untuk sementara yang tersalur adalah baru 27.395. Sedangkan untuk masker itu ada 16.000 yang kita sudah coba siapkan dan yang tersalur baru 7.450. Kekurangannya kenapa belum tersalur karena kita kekurangan personil satu, kemudian yang kedua datangnya masih kita perlu verifikasi dulu Pak. Jadi verifikasi ini kita berjenjang, jadi dari dinas ke BPKAD, ke bidang aset untuk mencatat persediaan dan barangnya. Terus kemudian kita verifikasi ke inspektorat. Jadi pengawasannya sudah langsung ke inspektorat Pak. Jadi keluar data dari inspektorat sudah diverifikasi, baru kami bisa rilis untuk hari ini. Demikian Pak. Jadi untuk masyarakat, teman-teman, rekan Handetolan dan semuanya, apabila ingin berdonasi, boleh ke donasi COVID-19 Kota Kendari di Bank BRI dengan nomor rekening 019201035345 Kami siap menerimanya, kami siap menyalurkannya, insya Allah kita semua menjadi berkah. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambung. Dari mana nih? Inspektorat, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin ya saya langsung saja bahwa kami hadir di sini, mungkin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami Inspektorat bertugas mengawasi sumbangan dana dari masyarakat baik berbentuk uang maupun berbentuk barang. Hal ini kami tindak lanjuti surat edaran dari KPK perihal penerimaan sumbangan hibah dan masyarakat oleh lembaga pemerintah yang mana direkomendasikan untuk mengadministrasikan semua sumbangan yang berupa barang maupun uang agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jadi kami sampaikan bahwa data-data yang disampaikan oleh BPKAD tadi adalah data hasil verifikasi tim kami dan ini merupakan data yang terupdate terus. 2 hari kemudian atau mungkin besok kalau datanya sudah siap kami verifikasi dan siap dipublish. Mungkin demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BPKAD Kota Kendari dan Inspektorat yang terus bekerja sama bersinergi. Jadi tadi data-data yang disampaikan itu data real dan teman-teman media termasuk masyarakat bisa mengakses lewat kendarikota.go.id. Di sana nanti silakan dilihat termasuk detailnya nanti jumlah yang tersalurkan, terimanya dari pihak mana saja. Ini kita akan terbuka, silakan teman-teman melihat, memantau dan sama-sama melakukan pengawasan sehingga seluruh dana masyarakat yang dipercayakan lewat tim COVID-19 ini bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi itu penjelasan tambahan dari saya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita bisa sambut walaupun dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19, tapi tetap kita memaksimalkan ibadah kita, tetap kita laksanakan dengan penuh kehusyuan. Semoga berkah Ramadan yang akan datang ini bisa menambah kekuatan dan keberkahan bagi kita semua dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semuanya dan tetap semangat, tetap optimis, mudah-mudahan situasi ini dapat segera kita lewati.
Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan punya satu cara ingatkan manusia untuk saling mencinta, dan kita sering lupa bahwa telah lama kita saling menyakiti. Melangkah dengan angkuhnya, melangkah dengan benci, kini kita harus berhenti. Hentikan menyakiti, mulai mencintai, itu satu cara mengobati. Kita akan melewati Masa yang tak pasti, hanya satu cara mencintai. Tuhan punya satu cara Ingatkan manusia untuk saling mencinta. Lihatlah esok hari, tataplah matahari, dan janganlah takut bersamamu. hentikan menyakiti. Mulai mencintai, itu satu cara mengobati. Kita akan melewati Masa yang tak pasti, hanya satu cara mencintai. jangan pernah kau menyerah. Cukup saja kau berserah. Hentikan menyakiti, mulai mencintai, itu satu cara mengobati. Kita akan melewati masa yang tak pasti, hanya satu cara, hanya satu Chin up, my brothers, sisters, I got you and you got me. Chin up, my brothers, sisters, I got you. When I go around, all I hear is hate, nobody's to blame. No, it's easy to complain. We are one, gonna keep the